Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami ingin mempresentasikan tentang analisis isu global pandemi COVID-19. Sebelumnya, kami dari kelompok genap Angkatan 20 Latsar 2021 ingin memperkenalkan diri. Yang pertama ada Khairun Nisa, kemudian Tiara Ernita, Dwi Kurniasari, Herli Ivansyah, dan Muhammad Supriyadi Rahman. Apa itu pandemi COVID-19? Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019. Dalam bahasa Inggris, Coronavirus Disease 2019, disingkat COVID-19, di seluruh dunia untuk semua negara. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Penyakit ini menular secara cepat. Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei, Cina, dan sejak itu menyebar secara global di seluruh dunia, mengakibatkan pandemi coronavirus. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendeklarasikan wabah coronavirus sebagai kesehatan masyarakat darurat internasional pada tanggal 30 Januari 2020 dan pandemi pada tanggal 1 Maret 2020. Teknis analisis isu yang kami gunakan ada 4 langkah. Yang pertama, pra-analisis. Kami menggunakan metode pentahelix. Yang kedua, menapis isu. Kami menggunakan metode APKL dan USG. Kemudian yang ketiga, untuk mendalami dan menganalisis isu, kami menggunakan metode SWOT. Dan yang terakhir, tahapan alternatif pemecahan isu. Metode pentahelix, kami menghasilkan 5 buah isu. Yang pertama adalah peningkatan kasus. Peningkatan kasus jika dilihat dari beberapa aspek disebabkan oleh seperti kurangnya ketegasan pemerintah terhadap masyarakat tentang protokol kesehatan, kurangnya tenaga kesehatan, perusahaan yang kurang menerapkan protokol kesehatan, ditambah dengan banyaknya masyarakat yang berkerumun dan tidak menjaga jarak, serta beredarnya berita-berita hoaks di media massa. Isu yang kedua ialah penyebaran virus varian baru. Di antara penyebabnya, tidak adanya pembatasan WNA yang masuk ke Indonesia, kemudian belum ditemukannya vaksin yang ampuh untuk virus varian yang baru. Dari sisi bisnis, tidak adanya kontribusi dari pihak swasta terhadap pengadaan vaksin untuk virus varian baru. Dari segi komunitas, ketidaktahuan masyarakat tentang bahaya dari virus varian baru tersebut. Kemudian dari sisi media, kurangnya memberitakan tentang adanya virus yang baru tersebut. Permasalahan yang ketiga adalah kelangkaan vaksin. Penyebabnya, diantaranya adalah pemerintah yang tidak mampu memproduksi vaksin sendiri, ditambah ilmuwan-ilmuwan kesehatan di Indonesia yang belum mampu menciptakan vaksin sendiri. Dari pihak swasta pun tidak ada pengadaan vaksin, ditambah kurangnya antusiasme masyarakat dalam mendorong pemerintah dalam pengadaan vaksin. Dan dari sisi media, tidak adanya dorongan dari media terhadap pemerintah untuk pengadaan vaksin. Isu yang keempat adalah lumpuhnya perekonomian. Di antara penyebabnya adalah keterbatasan anggaran dari pemerintah untuk menjaga kestabilan perekonomian, tidak adanya solusi perekonomian dari para ahli ekonomi, kemudian dari sisi bisnis banyaknya perusahaan-perusahaan yang bangkrut, ditambah dengan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan, serta banyaknya hoaks yang beredar sehingga membuat masyarakat takut dalam berusaha. Sedangkan isu yang terakhir atau yang kelima adalah terhambatnya proses belajar mengajar tatap muka. Hal ini disebabkan salah satunya ialah lambatnya pemerintah dalam membuat keputusan guna pembelajaran tatap muka, kemudian adanya pro dan kontra dari para akademisi tentang pembelajaran tatap muka, ditambah tidak adanya kontribusi dari pihak swasta, kemudian dari sisi masyarakat pun belum sepenuhnya percaya dengan keamanan pembelajaran tatap muka, sedangkan dari media adalah kurangnya mendorong terhadap proses belajar tatap muka. Menapis isu metode APKL. A. Aktual atau sesuatu yang sedang terjadi sekarang. P. Problematik, isu yang sangat mendesak. K. Khalayak, isu yang menyangkut dengan orang banyak. L. Layak atau seberapa pantas sih isu tersebut diangkat.
Di sini kami mendapatkan 5 isu permasalahan dengan ratingnya masing-masing. Interval penentuan prioritas ada 5. 1. Sangat tidak mendesak. 2. Tidak mendesak. 3. Cukup mendesak. 4. Mendesak. 5. Sangat mendesak. Peningkatan kasus aktual 5, problematik 5, kekhalayakan 5, layak 5, jumlah 20. Penyebaran virus varian baru aktual 4, problematik 5, kekhalayakan 3, layak 4, jumlah 16. Kelangkaan vaksin aktual 2, problematik 2, kekhalayakan 2, layak 3. Lumpuhnya perekonomian aktual 5, problematik 4, kekhalayakan 5, layak 4. Terhambatnya proses belajar mengajar tatap muka aktual 4, problematik 5, kekhalayakan 4, layak 4. Jumlah dari keseluruhan totalnya 3 teratas akan dilanjutkan untuk metode USG. Metode USG. Urgensi, seberapa mendesak masalah tersebut berkaitan dengan waktu. S. Seriousness, penyelesaian masalah dikaitkan dengan akibat dan bisa menimbulkan masalah yang baru. G. Growth, berkaitan dengan kemungkinan berkembang lebih buruk jika tidak diselesaikan. Peningkatan kasus urgensi 5, serius 5, growth 5, jumlah 15, lumpuhnya perekonomian 4, serius 4, growth 5, jumlah 13, terhambatnya proses belajar mengajar tatap muka, urgen 4, serius 5, dan growth 4 dengan jumlah 13. Selanjutnya, mendalami dan menganalisis isu dengan metode SWOT. Strength atau kekuatan. 1. Pemerintah menetapkan pengaturan pelaksanaan vaksinasi. 2. Pemerintah mengadakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat secara ketat. 3. Masyarakat menginginkan adanya vaksinasi. 4. Sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi. Weaknesses atau kelemahan. 1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya social distancing. 2. Maraknya berita hoax tentang efek vaksin. 3. Masih banyak yang beranggapan vaksinasi belum tentu efektif. Opportunities atau peluang. 1. Ditemukannya obat untuk COVID-19. 2. Terjadinya herd immunity di masyarakat. Threat atau ancaman. 1. Semakin banyaknya muncul varian baru COVID. 2. Mudahnya warga negara asing masuk. Selanjutnya, faktor strategi internal itu ada analisis kekuatan dengan skor 4,24 dan analisis kelemahan dengan skor 1,16. Jadi total keseluruhan untuk skor di faktor strategi internal adalah 5,4. Selanjutnya ada untuk faktor strategi eksternal itu untuk analisis peluang. Total skornya adalah 4,5 dan skor analisis ancaman 0,8. Jadi total keseluruhan untuk faktor strategi eksternal adalah 5,3. Nah, setelah itu kita tuangkan ke dalam kuadran SWOT. Jadi kita cari sumbu X dan sumbu Y dulu ya. Jadi untuk sumbu X itu nilai kekuatan dikurang nilai kelemahan. Lalu nilai untuk sumbu Y nilai peluang dikurang nilai ancaman. Untuk sumbu X itu nilai kekuatannya itu 4,24 dikurang nilai kelemahannya 1,16. Jadi totalnya untuk sumbu X 3,08. Untuk sumbu Y itu nilai peluang 4,5 dikurang 0,8. Jadi 3,7. Nah, jadi dilihat dari kuadran SWOT, maka dalam peningkatan kasus COVID di Indonesia dapat disimpulkan kekuatannya lebih besar dari peluangnya. Maka pemerintah bisa menggunakan kekuatan yang ada
untuk memanfaatkan peluang yang ada. Contohnya, nih, ketika sudah ditemukannya obat atau vaksin COVID-19, maka pemerintah harus menegaskan kepada masyarakat untuk wajib bervaksin. Dan terakhir, untuk rekomendasi alternatif penyelesaian isu, ada 2 alternatif. Yang pertama ialah mewajibkan vaksinasi bagi seluruh lapisan masyarakat dengan 4 tahapan hingga akhirnya diharapkan terbentuknya kekebalan terhadap COVID di seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua adalah menjalankan PPKM darurat dengan tegas dan tanpa kompromi dengan 3 tahapan hingga diharapkan hasilnya adalah menurunnya penyebaran penularan virus tersebut. Demikian presentasi dari kelompok genap. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.